kedinasan selama masa PPKM darurat ini atau PPKM level 4 ini diperpanjang, maka tetap berlaku. Apa yang dimaksud dengan aturan-aturan itu saya tegaskan, termasuk di dalamnya adalah aturan terkait dengan pelaksanaan hari kerja, jam kerja, dan seterusnya, dan seterusnya. Sebutlah pamannya tentang hari kerja atau masuk kerja, kita adalah masuk pada kategori non-esensial pemerintahan atau non-esensial, maka di level 4 ini pelaksanaan tugas kerja kedinasan kita adalah dilakukan WFH 100%. WFH 100%. Karena itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para seluruh jajaran, agar ini betul-betul diperhatikan. Kita WFH 100%. Termasuk yang JFU yang di kantor, baik yang di kantor kabupaten, maupun yang di kantor KUA, maupun yang di kantor madrasah, juga itu adalah 100%. Kecuali, nah ini ada kecuali, apabila pimpinan instansi masing-masing, masing-masing membutuhkan. Contoh, seperti di kabupaten nih, saya kan sekarang juga di kantor, karena saya selaku pimpinan memerlukan hadir, SPKTU kasih hadir buat beberapa JF2, JFT, JFK, termasuk di KUA. Atas perintah, nah, Kepala KUA hadir pembagian tugas, karena penerimaan pendaftaran dan sebagainya, pelayanan yang maksimal adalah 25%. Itu. Benar, Pak. Pak Kabid, gimana? Waalaikumsalam. Maaf. Izin Bapak-bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudara, ya Allah, jajaran Kemenak yang saya banggakan Kabupaten Bandung Barat. Ini kebetulan dilalah, sekarang ini Zoom waktunya bersamaan. Ya, Kanwil Zoom, bahkan saya tadi juga memberi masukan terkait dengan, nah ini perlu diketahui juga, launching atau kick off vaksinasi 3 juta santri se-Jawa Barat yang tempatnya lokus untuk kick off atau launchingnya se-Jawa Barat itu adalah tempatnya di Kabupaten Bandung Barat. Di Kabupaten Barat dipilih di tempat kick off atau launching 3 juta santri itu. Nah, alhamdulillah ada satu pesantren yaitu di daerah Cipendei. Nih, teman-teman para kepala KUA dan para madrasah, khususnya Cipendei, para penyuluh, ini Cipendei jadi tempat, yaitu di Sabilun Najah, di pesantren Pak Kiai Agus Yudi. Nah, ini saya agak babaliut nih, jadi ke sana kemari. Pak Kasubag nanti tolong di backup, di handle terkait dengan nanti pelaksanaan tugas-tugas yang sekarang Zoom ini. Tadi Pak Kabid kan saya mengusulkan, jadi bukan hanya kepala Kemenak KBB saja yang diundang dan panitia, tetapi juga seluruh kepala Kemenak di Jawa Barat supaya juga bisa ikut, karena ini kan kita launching di Jawa Barat. Ya, Pak Kabid, Pak Kanwil setuju katanya usulan dari KBB untuk dilibatkan seluruh kepala Kemenak di Jawa Barat. Baik, saya teruskan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, jadi contoh adalah terkait dengan jam kerja itu yang tadi kita berlaku seperti biasa. Nah, termasuk di dalamnya adalah proses penyelenggaraan pendidikan. Itu saya pelajari betul di instruksi Menteri Dalam Negeri itu. Saya pikir kita masuk kelompok atau level 3. Kalau level 3 kan masih ada toleransi 25%, Bapak Ibu para kepala madrasah.
atau Bapak Ibu juga seluruh jajaran madrasah lah. Itu ada 25% meskipun penerapan protokol kesehatan yang secara ketat. Tapi kenyataannya kita ada di level 4. Jadi wilayah Bandung Raya ini khususnya KBB, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Cimahi, itu tetap semuanya 4 kabupaten, dan Cimahi, Kota Bandung itu ada di wilayah level 4. Nah, seiring dengan itu, maka yang kedua adalah tadi tentang hari kerja, jam kerja, dan tadi saya sampaikan sudah WFH itu, maka terkait dengan pelaksanaan kerja kita, bukti pelaksanaan kerja kita harus menyampaikan laporan, dan laporan ini yang menjadi titik tekan dari Pak Menteri, termasuk juga Pak Kakanwil kita. Ini tadi pagi kita juga Jawa Barat ini saling WA, dan saya bisa dikirimkan nggak ya tuh? Oh gitu ya. Neng Mas, Neng bisa dikirim nggak? Bapak kirimkan sengaja itu. Nah, ini saya sampaikan Pak Harus Binikma, Bapak sekalian. Nah, Pak Harus Binikma, Kabupaten Bandung Barat ini tahun ini ya, atau beberapa bulan ini, tasyakur binikmah, tahadus binikmah, berkali-kali ini berturut-turutlah mendapatkan penghargaan dari baik pimpinan Jawa Barat maupun pimpinan nasional. Maksud saya adalah di level nasional. Ini saya aturkan terima kasih yang sebesar-besarnya tidak terhingga dari seluruh kawan-kawan yang sudah berkhidmah, berjuang. Pertama adalah saya sampaikan, kita mendapatkan penghargaan sebagai kantor Kemenag Kabupaten Kota, 20 kantor Kemenag Kabupaten Kota se-Indonesia terbaik. Kita ranking 4 dari 20 kabupaten kota, kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota terbaik di dalam hal monitoring, pelaksanaan dan pencairan pengelolaan anggaran, khususnya bantuan operasional sekolah. Kita mendapatkan 20 kantor Kemenag dari 653 kabupaten kota se-Indonesia, ada 20 yang dipilih oleh Dirjen Bimas, Dirjen Pendis, dan kita termasuk ranking keempat Kabupaten Bandung Barat ini secara nasional terbaik. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah kita mendapatkan penghargaan atau apresiasi dari Pak Dirjen Pendis juga, ini sektor pendidikan, sebagai juara pertama dan juara harapan ketiga dari lomba film pendek, film pendek, festival film pendek. Nah, yaitu dari MTS Tarbiyah Tarbiyatul Ulumul Huda di Kecamatan Cikalong. Ini alhamdulillah Pak Kasih Penman kita ucapkan selamat, dan tentu kita akan juga memberikan penghargaan, termasuk Bapak Pengawas Pak Haji Dede. Ini Cikalong ya Pak Haji Dede ya? Iya, ya, Pak. Terima kasih sekali itu. Nah, yang ketiga juga harapan ketiga yaitu MTSN 4 Kabupaten Bandung Barat, yaitu di Cikalong juga. Ini Cikalong lagi berkibar betul ini. Tuh, udah sempat harapan ketiga Pak Haji Ali. Pak Haji Ali, Pak Kepala MTSN 4-nya, dan ini juga lagi-lagi Pak Haji Dede ini, Bapak Ibu, Bapak pengawasnya ini. Nah, yang ketiga kita mendapatkan penghargaan yang selama 1 minggu ini memimpin terus perolehan pelaporan tertinggi kita se-Jawa Barat. Ini mohon maaf kalau bahasa gaya Pak siapa yang Abah Didin, mana Pak KCPU ada nggak? Ini kita sudah lewat betul Pak. ini. Siap hadir. Ada ya Pak KCPU ya. Hadir Pak. Kita tadi pagi ini Nang Imas ya, ini yang memonitor terus Nang Imas Anja.
Itu ya, Wawan. Sudah terkumpul 65.590 Alhamdulillah. Kabupaten Bandung Barat ini. Dibayang-bayangi oleh Kabupaten Kuningan, tapi jauh Kabupaten Kuningan. Suara ke unmute, Pak. Izin, Pak. Suara ke unmute. Pak Kepala, suaranya. Suara hilang, Pak. Suaranya nggak ada, Pak Kepala. Suaranya tidak ada, Pak. Suara. Vokal hilang, Pak. Oh ya, mohon maaf. Ya, jadi sekali lagi untuk Kabupaten Bandung Barat kita sudah berada di 65.590 sekian ini. Dari berapa ini? 2.395 para pelapornya. Nah, tentu kita nanti bermainnya itu adalah kita kompetitornya adalah bukan hanya di Jawa Barat, meraih 3 besar di tingkat nasional. Karena nasional itu yang pertama adalah Kabupaten Gunung Kidul, yang kedua Sleman, yang ketiga Kota Yogyakarta, yang keempat Bantul, yang kelima Bandung Barat. Jadi 1, 2, 3, 4 ini dominasinya oleh DIY, Desa Istimewa Yogyakarta. Yang ke-6 di bawah kita Jembrana itu Bali. Ya. Terus Kulon Progo, Buleleng. Nah, baru kita ada nih Kuningan, nah Jawa Barat masuk, Kota Depok, Kota Jakarta Selatan, dan seterusnya. Nah, karena itu maka tentu saya sebagai pimpinan sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas kerja keras semua kita ini. Saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, ini kalau kita sekat-sekat di lingkungan fungsi agama di bawah naungan Sekti Bimas, fungsi pendidikan Pendis dan Pakis, kemudian fungsi haji Sekti PHU, ini subhanallah, motor utamanya saya akui adalah dari Bimas. Khususnya Bapak para kepala KUA dan Bapak Ibu penyuluh. Baik penyuluh fungsional maupun penyuluh PAI non-PNS yang luar biasa itu. Karena itu izinkan saya atas nama kantor ini, atas nama kantor mengaturkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak-bapak para jajaran Kementerian Agama yang di kabupaten kota, di kecamatan kita masing-masing yang sudah memberikan respek yang terkait dengan pelaporan ini. Untuk sementara saya memberikan penghargaan, itu sementara karena data terus mati akan berkembang. Untuk unsur penyuluh, ini saya minta nanti Pak Kasih Penmad Anja nanti, ya Kasih Pakis juga nanti saya minta laporan dari unsur madrasah. Karena ini semua juga sekarang madrasah juga Bapak Ibu pengawas juga kenceng ini. Kenceng sekali. Ini data ini saya mohon nanti teman-teman Pak Kepala, saya terima kasih atas masukannya, kritikannya. Ya, Pak Kepala katanya kok Bimas terus, kok KUA terus, kok penyuluh terus. Iya, sekarang enggak. Semua saya gerakan. Tanya teman-teman para pengawas, malam Minggu kita Zoom. Sabtu Zoom, siang Zoom, sore Zoom. Gitu ya. Ini teman-teman pengawas termasuk Pak sudah bergerak itu, Pak JDD itu sekarang sudah bergerak, malah Pak Didin itu sudah bergerak itu, Pak Didin pengawas Alia itu hadir Pak, hadir sudah bergerak dan seterusnya. Saya yakin semuanya juga bisa bergerak ini semuanya. Nah termasuk saya minta PGM nih di bawah Pak Jasep sudah bergerak ini. Aduh, Anda Pak Kanul ya. Nah ini gerak. Nah karena itu saya pertama apresiasi yang pertama adalah penyuluh PNS kita, penyuluh fungsional lah. Pak laporan ini Pak Haji Badrul Munir, Pak Kiai. Alhamdulillah ini sudah sampai hari ini pagi itu sudah 3.087. Terima kasih Pak Kiai. Ya. Kemudian Bapak Sekretaris Pokjaluh ini, Pak Maman Abdurrahman 800. Nah, kepala KUA-nya adalah Bapak Dr. Andes Haji Aceng Kurnia 1.266.
Kemudian yang kedua adalah Bapak Haji Hendi Suhendi 300. Nah, penyuluh agamanya ini penyuluh agamanya adalah Ibu Yayan Mulyani Padalarang. Ya, laras Pak. Raya Abdi 1000 Pak. ya, 1402 laporan. Subhanallah. Kemudian Pak Atep. Nah, ini Pak Atep luar biasa ini 1100 laporan. Kemudian penghulunya ini, terima kasih Pak Basuki, Pak Yuki nih, Gunung Halo. 302. Kemudian alhamdulillah Aceh Ulum, penghulu Amplas 300. Nah, kemudian ini ke jajaran JFU KUA-nya ini. Masya Allah, dominasinya pada larang ini. Pada larang Bu Ai Jubaidah 375. Kemudian Bu Ratna Ulan 360, luar biasa. Hidup pada larang. Ya, ya, pada larang nih, dominasi luar biasa ini. Siap pada larang. Nah, terima kasih terus. Jadi sekarang klasemennya, kompetitifnya jangan merasa terpaksa, jangan dipaksa, tetapi betul-betul adalah memang kita ingin berbuat yang terbaik karena laporan ini adalah sebuah keniscayaan sebagai aparatur sipil negara dalam rangka bukti otentik kita melaksanakan tugas. Terakhir, saya sampaikan nanti, saya akan sambung lagi karena itu Pak Kanul sudah, ini kan Zoom ya, saya kebetulan tuan rumah dan ketua forum, nanti Pak Kasubag, Pak Kasih Penmat, nanti silakan dilanjut nih Pak Kasubag, itu Pak Kanul sudah ini, ya. Jadi saya teruskan ini, saya mohon nanti Kepala Madrasah dan para pengawas, nanti mohon juga disupport ini semuanya, kita sudah lebih banyak lagi ini, dan mohon betul-betul ini adalah menjadi perlombaan yang menggairahkan. Fastabiqul khairat. Khairat di sini jangan konotasi akhirat karena kita nanti pengen tetap di dunia tapi kebaikan. Berlomba-lomba untuk kebaikan dan untuk kebaikan-kebaikan kita semuanya. Saya pikir ini Pak Kasubag sementara dulu. Saya harus masuk dulu ke Zoom sebelah lagi di Kanwil untuk persiapan itu. Ya. Dan perlu diketahui bahwa nanti tanggal 14 itu untuk launchingnya kita jadi hajatan untuk tingkat Jawa Barat, tempatnya di Cipondoy di pesantren Sabilun Najah. Saya pikir itu Pak Kasubag, silakan diteruskan. Pak Kasih Bimas, mohon masuk juga Pak Kasih Penmat, Pak Kasih Pakis, juga termasuk juga Pak Kasih PHU dan seluruh nanti ada tanya jawab dengan para kepala KUA, para penyuluh, para pengawas, para kepala madrasah dan KKRA, IGRA dan khususnya PGM. Ini menggerakkan PGM yang luar biasa. Saya pikir ini, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya, tapi nanti insya Allah, mudah-mudahan ini sudah ini, kita akan masuk lagi. Ya, cuci tangan pakai sabun sampai bersih, cukup sekian, hatur nuhun, dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakah hiji Mama Aceng. Udah. Terima kasih Pak Kepala Kantor yang telah menyampaikan pembinaannya dari mulai aturan-aturan kedinasan sekaligus siap. Terima kasih Pak Kepala Kantor yang telah menyampaikan materinya dari A sampai Z. Barangkali terus terang saja karena Pak Kepala Kantor double cum gitu kan, jadi sekarang juga harus ikut dengan Kanwil. Barangkali kami persilakan dulu ke Pak Kasih Madrasah. Pak Kasih Madrasah kami silakan, barangkali ada informasi tentang masalah kesiswaan atau vaksin siswa dan lain sebagainya, kami persilakan kepada Pak Kasih Madrasah. Pak Kasih Madrasah atau Pak Kasih Dimas, kalau ada Pak Kasih Dimas. Halo, assalamualaikum. Ya, Pak. Silakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, seluruh peserta yang hadir pada acara Zoom yang sekarang ini, saya tidak sebutkan satu persatu.
terkait dengan kegiatan agenda yang ada di seksi pendidikan madrasah, tentunya ini tidak terlepas dari beberapa agenda yang perlu disiapkan dan juga diagendakan. Dalam pelaksanaannya kami mengacu kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 30 tahun 2021 bahwa di level 4 pendidikan masih di ranah daring, jarak jauh atau masih belajar di rumah. Dan mudah-mudahan saja sesuai dengan instruksinya bahwa level 3, 2, dan 1 itu sudah dibolehkan untuk bisa melakukan tatap muka secara terbatas. Semoga untuk Kabupaten Bandung Barat bisa segera levelnya bisa meraih ke level 3 sehingga untuk pelaksanaan pembelajaran meskipun terbatas ini bisa terlaksana. Yang keduanya dari Instruksi Menteri Dalam Negeri ini diturunkan ke dalam Perdirjen Pendis nomor 2459 tahun 2021 pada tanggal 10 Agustus kemarin. Ini intinya bahwa mekanisme pembelajaran di madrasah pada tahun pelajaran 2021 selama perpanjangan PPKM, baik itu level 4, 3, 2, dan 1. Dan di dalam pelaksanaannya itu kita mengacu sesuai dengan perjanjian tersebut. Mudah-mudahan dalam pelaksanaannya itu semua mengikuti ketentuan yang berlaku juga. Dan tentunya untuk persiapan pelaksanaan pembelajaran tatap muka, meskipun KBB masih di level 4, tapi tidak salahnya apabila kita mempersiapkan dari awal, seandainya kita turun ke level 3, kita sudah siap untuk melaksanakan. Yang utama adalah warga di satuan pendidikan, baik itu guru dan juga tendiknya, itu semua wajib sudah dilakukan vaksinasi dan laporannya pun itu sudah harus sudah disampaikan ke tingkat pusat. Dan yang berikutnya adalah kewajiban bagi para siswanya pun ini wajib untuk seluruhnya sudah dilakukan vaksinasi. Dan mudah-mudahan saja dari laporan kemarin semua sudah menyampaikan laporan dan upaya untuk bisa segera melakukan percepatan vaksinasi sesuai dengan informasi dari Dinas Kesehatan KBB bahwa pelaksanaan silakan untuk berkoordinasi langsung dengan Dinas Kesehatan setempat. Mudah-mudahan saja ini secepatnya bisa terlaksana dan informasinya sudah banyak yang melaksanakan dan sudah diagendakan, tetapi masih juga ada kendala. Salah satunya adalah izin daripada orang tua, terutama bagi siswa yang belum memiliki KTP, itu harus ada izin dari orang tua. Masih ada orang tua yang belum mengizinkan untuk divaksin. Ini dikarenakan ada yang mengikuti di dalam instruksinya itu masih sebatas himbauan. Dan saya harapkan himbauan dari Kanwil ini ada perbaikan, ada perubahan sehingga nanti ada instruksi untuk langsung bisa mengikuti. Tentunya meskipun di dalam edaran itu adalah himbauan, tetapi kalau kita melihat kepada SKB 4 Menteri, apabila siswa belum divaksin maka pembelajaran pun tidak bisa dilaksanakan. Itulah ketentuan yang mungkin bisa dijadikan acuan bahwa siswa wajib divaksin. Dan semua siswa yang sudah ada mohon untuk bisa ditindaklanjuti untuk laporannya, dan informasi dari Pak Kepala nanti insya Allah pada tanggal 14 kita akan melaksanakan vaksinasi dan kerjasama antara seksi Penma dengan Pakis yang melakukan koordinasi dan hubungan langsung dengan pemerintahan daerah dengan Pangdam dan juga yang lainnya yang melaksanakan vaksin. Kita akan ada beberapa titik yang akan dilaksanakan untuk vaksinasi bagi santri pondok pesantren. Tetapi di sana insya Allah kami dari seksi Penmat akan mendaftarkan juga para siswa yang berada di lingkungan titik-titik tersebut untuk bisa mengikuti vaksinasi di lingkungan pondok pesantren tersebut supaya lebih cepat, lebih baik sehingga pada saat pelaksanaan persiapan tatap muka ini bisa dilaksanakan. Berikutnya Bapak dan Ibu terkait dengan kegiatan
laporan kegiatan yang sosialisasi prokes yang sedang berjalan sekarang ini. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran di seksi Pendies, baik itu pengawasnya, baik itu kepala madrasah, KKM, KKRA, IGRA, dan juga seluruhnya saja guru dan juga siswanya yang sudah aktif melakukan laporan secara rutin. Itu sudah dilaksanakan, yang mudah-mudahan ini bisa terus berjalan minimal 10 kali dalam sehari, ini harus diingat, dan tentunya ini masih berjalan karena PPKM-nya masih terus diperpanjang. Jadi selama masih darurat COVID, maka laporan itu akan terus berjalan. Jadi jangan kendor, jangan ragu untuk terus menyampaikan laporannya, karena laporan ini akan menentukan jumlah perolehan yang ada di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Saya berharap dari seksi Penmad atas nama pimpinan terus meningkatkan jumlah laporan yang disampaikannya, sehingga ini akan menambah perolehan laporan ke tingkat nasional. Itu saja Pak Subag informasi yang terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di seksi Penmad. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan informasi bagi kita semua. Demikian billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mengucapkan kepada Pak Kasih Madrasah, Kasih Penmad yang telah menyampaikan beberapa informasi, baik persiapan pembelajaran tatap muka, kewajiban siswa untuk vaksin, dan kami mohon untuk segera berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat, begitu juga dengan masalah laporan kegiatan yang telah Ibu dan Bapak sampaikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum disampaikan oleh kepala seksi yang lainnya, mungkin ada tambahan sedikit. Ini terus terang saja, karena sekarang dengan adanya PPKM level 4, ada istilahnya gage atau ganjil genap gitu kan. Ada istilahnya gage atau ganjil genap. Ini kami mohon kepada Ibu dan Bapak yang memang istilahnya bertugas dengan kendaraan operasional plat hitam. Nah ini terus terang saja, karena akan dilihat nanti ganjil genapnya gitu kan. Apakah nomor kendaraannya genap atau ganjil akan disesuaikan dengan tanggal pada hari tersebut gitu kan. Ya, kalau bisa untuk mencari keamanan kita melaksanakan tugas, ada semacam surat tugas dari atasan langsung gitu kalau bisa gitu kan. Kecuali kalau plat merah itu tidak jadi masalah gitu kan. Kebetulan saya mobilnya kendaraannya plat merah, jadi bebas mau masuk istilahnya untuk Bandung Raya juga. Kecuali untuk teman-teman yang istilahnya apa, kendaraannya nomor polisinya plat hitam, nah ini mungkin untuk memperlancar kinerja kita, perjalanan kita, harus dibuatkan surat tugas dari atasan langsung. Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk selanjutnya kami persilakan kepada Pak Kasih Bimas dulu, informasi kepada Pak Kasih Bimas. Kami silakan Pak Kasih. Siap, terima kasih Pak Kasubag. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur ala ni'mallah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa muwala mabad. Yang saya hormati Pak Kasubag TU, para kasih, para semua hadirin yang hadir di Zoom ini lah, tidak saya sebutkan satu persatu, mohon maaf. Kaitan dengan kegiatan yang dilakukan di Bimas Islam saat ini, tetap kita mengikuti apa yang ada dalam regulasi aturan. Pertama berkaitan dengan layanan, itu tetap untuk walaupun kita termasuk esensial, tapi kita mengikuti ataupun juga monitoring kaitan dengan KUA, karena KUA adalah layanan non esensial. Jadi layanannya tetap mengacu ke edaran yang berlaku gitu. Jadi karena mungkin setiap minggu ada pengumuman kaitan dengan PPKM, jadi kita ikuti terus dengan edarannya yang sebetulnya seperti itu terus. Terus yang kedua kaitan dengan kita sudah melaksanakan kegiatan yang waktu hari Selasa atau Senin, lupa lagi ya, hari Senin lah, kita melaksanakan pemulasaran jenazah.
Karena itu kita melibatkan stakeholder yaitu KUA dengan penyuluh dan sebagainya, itu dengan masyarakat ataupun juga dengan ormas. Kalau tidak salah ada MUI, itu juga ada ormas-ormas keagamaan semacam Patayat, Muslimat, Basis Istri, Aisyah, Nasihatul Asli dan sebagainya lah. Gitu. Ini ada himbauan, itu ada himbauan kaitan dengan yang ikut dalam pemulasaran jenazah ini kan mungkin akan menjadi tenaga sukarelawan. Tentunya ini harus ada semacam ya keselamatannya harus dijaga lah gitu. Maka kemarin Pak Sekda bertemu, kata Pak Sekda kalau bisa diinventarisir Pak, kalau yang belum divaksin itu, yang belum vaksin. Jadi mohon ya minta data secepatnya, kita nanti akan sampaikan itu Pak Sekda dalam secara lisan ketika kita ngobrol di kantor Bupati. Nanti kita usulkan ke Dr. Nurul, kalaupun memang nanti kalau sudah ada, kita juga akan lapor ke Pak Sekda lah. Terus selanjutnya juga kita alhamdulillah sudah dapat baju APD, itu di kantor sudah ada. Nanti kaitan dengan kebutuhan dan sebagainya nanti akan didistribusikan ke KUA dengan kebijakan yang dilakukan oleh Pak Kemenag dengan Pak Ketua Satgas lah, Pak Kasubag. Tapi kalaupun memang ada yang mendesak ataupun ada yang kaitan dengan ya emergensi untuk pemulasaran jenazah, tinggal lapor saja ke Kemenag, ke Seksi Bimas. Nanti kita bisa paling tidak bantu dengan baju APD itu. Gitu. Hal lain mungkin yang selanjutnya adalah karena kita mengimbangi dengan yang non esensial di kantor urusan agama kecamatan, itu kaitan dengan layanan stok buku nikah, maka kita akan standby terus lah. Silakan bisa menghubungi untuk para KUA ke Pak Dede. Gitu. Terus yang selanjutnya yang terakhir, saya mengapresiasi dan memberikan penghargaan yang setingginya kepada seluruh jajaran KUA, baik kepala KUA, para penghulu, YFU, termasuk juga para penyuluh, baik penyuluh fungsional maupun penyuluh non fungsional, itu yang PAI, penyuluh agama Islam non PNS, yang sudah mensukseskan kaitan dengan sosialisasi prokes. Terus diteruskan sebanyak-banyaknya gitu, karena ini mungkin hasil kerja kita ini juga nanti akan ya paling tidak menjadikan kebahagiaan untuk kita semua lah gitu. Jadi kita sudah benar-benar berjuang mati-matian begitu, minimal mungkin dengan prokes itu ya kita menginginkan ya selalu memakai masker. Itu ya, masker penting lah itu. Jadi masker itu paling tidak menjadi harga mati lah pakai masker. Kalau tidak pakai masker ya, dan yang tidak pakai masker maupun yang pakai masker juga sebetulnya bisa mati, begitulah. Paling tidak itu saja Pak Kasubag yang disampaikan dalam laporan ini. Hal lain mungkin bisa didiskusikan atau ditanyakan secara langsung lah itu ke Seksi Bimas. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasih Bimas yang telah menyampaikan materinya, baik regulasi dalam layanan atau non esensial ataupun istilahnya tentang masalah kesiapan APD untuk pemulasaraan jemaah COVID gitu kan. Jadi kami himbau dan kami sampaikan wabil khusus para kepala KUA, penyuluh dan lain sebagainya yang seandainya mendesak gitu kan membutuhkan APD, silakan langsung hubungi Kasih Urais atau Kasubag TU yang mudah-mudahan nanti bisa diberikan gitu kan, bisa diberikan seandainya darurat, istilahnya darurat COVID yang menimpa untuk tingkat kecamatan gitu kan. Kami silakan kepada kepala kantor urusan agama, para penghulu, para penyuluh dan lain sebagainya. Mungkin nanti Bapak dan Ibu bisa langsung menyampaikan permohonan kepada Pak Kasih Bimas atau kepada Kasubag TU. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selanjutnya kami silakan kepada Pak
Kasih PHU gitu kan, Kasih PHU, kami silakan untuk menyampaikan materinya. Mungkin ada informasi seperti apa tahun depan, jadi berangkat atau tidak, kemudian sistem vaksinasi yang digunakan oleh jamaah juga mungkin seperti apa, kemudian calon jemaah yang akan diberangkatkan insya Allah 2022 seperti apa dan berapa jumlahnya, kemudian istilahnya ada berapa yang telah divaksin dan ada berapa juga yang belum melaksanakan vaksinasi. Kami silakan kepada Pak Kasih PHU. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Pak Kepala Kantor Kementerian Agama yang kami hormati, Bapak Kasubag, para kasih dan hadirin yang sama-sama bermuajah lewat meeting ini. Ada beberapa hal yang perlu kami informasikan. Pertama, di seksi PHU telah melaksanakan vaksinasi dan yang sudah terdata vaksinnya itu ada 801 orang. Dari jamaah KBB sekitar 1.104, itu ada 801 yang sudah divaksin, alhamdulillah. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang jadi permasalahan adalah bahwa vaksin Sinovac itu sampai saat ini memang belum diakui oleh pemerintah Saudi. Jadi nanti mungkin bisa terkendala pada saat pemberangkatan tahun depan, insya Allah ya. Mudah-mudahan tahun depan berangkat. Jadi harus memakai vaksin misalnya AstraZeneca. Dan hari ini di Bandung Barat, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan, semalam kami diskusi dengan Dinas Kesehatan, itu ada untuk 5.000 orang vaksin, tetapi memang vaksinnya AstraZeneca. Nah, yang jadi masalah di AstraZeneca itu dalam prosesnya itu memang menggunakan bagian daripada zat yang dihasilkan daripada ginjal babi. Ini memang belum ada fatwa halalnya dari MUI atau sertifikat halal dari BPJPH. Nah, ini tentu saja akan menjadi kendala ke depan. Nah, di sisi lain juga vaksin AstraZeneca yang ada di Bandung Barat ini tidak bisa diberikan kepada orang-orang yang telah mendapatkan vaksin. Misalnya jamaah haji yang tadi telah 800 lebih, hampir mendekati 900 lah yang telah divaksin. Nah, mereka itu tidak bisa divaksin lagi dari program pemerintah yang sekarang ada 5.000 di Bandung Barat. Ini juga nanti mohon arahan dan petunjuk dari pimpinan. Kemudian yang selanjutnya, saya sangat mengapresiasi dan bersyukur serta mendoakan kepada yang telah berjuang dimotori oleh Pak Kasih Bimas, Pak Kasih Madrasah, karena haji itu orangnya terbatas memang. Usaha melaporkan pengentasan pandemi COVID itu kita alhamdulillah Jawa Barat juara pertama. Dan yang menjadi permasalahan, apakah gawe bareng ini ada hasilnya apa enggak? Setelah saya perhatikan data yang ada di Dinas Kesehatan, di sini bisa disampaikan kepada semua. Saya ambil dari yang terbaru saja data, yaitu tanggal 8, 9, 10, dan 11. Di tanggal 8 Agustus itu kematian karena terpapar COVID itu syariatnya ada 1 orang. Kemudian tingkat yang sembuh di tanggal 8 Agustus itu adalah 9,6%. Sementara yang aktif COVID itu ada 9%. Nah, di tanggal 9 Agustus itu yang meninggal juga ada 1 orang. Kemudian belum berubah, yang sembuh juga 89,6% dan yang aktif COVID ada 9%. Nah, di tanggal 10 Agustus beranjak ini. Yang meninggal meningkat ada 2 orang. Yang tingkat kesembuhan tapi meningkat jadi 89,7%. Meningkat 0,1%, dan yang aktif berkurang dari 9% menjadi 8,9%. Nah, alhamdulillah di tanggal 11 Agustus kemarin tidak ada kasus kematian karena terpapar COVID. Kemudian yang tingkat kesembuhan ini meningkat 89,8%, dan yang aktif berkurang dari 9% menjadi 8,8%. Artinya apa? Artinya apa yang dilakukan oleh seluruh
sivitas yang ada di Kementerian Agama yang dimotori oleh Kasih Bimas di bawah kemudian Kasih Madrasah, Kasih Pakis, di bawah arahan Pak Kasubag dan Kepala Kemenag memang ada hasilnya. Dan menyelamatkan nyawa satu orang muslim itu insya Allah akan mendapat pahala yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bagi kita semua jadi juara itu adalah kebanggaan. Tetapi pada saat kita beroleh pahala dari Allah, itulah yang namanya kebahagiaan. Semoga seluruh yang telah berjuang ini mendapat kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian jadi progresnya Pak lihat ada peningkatannya. Pak Kasubag alhamdulillah jadi ada hasilnya upaya yang telah dilakukan dengan arahan dari Pak Kepala Kemenag, Pak Kasubag dan para kasih. Juga luar biasa Pak Kasih Bimas yang telah ada saya lihat bertumpuk sekali APD sangat baik. Jadi mudah-mudahan ini menjadi sumbangsih Bapak dan Ibu semua untuk kebaikan negara, bangsa, dan agama. Itu saja barangkali Pak Kasubag yang bisa Abah sampaikan. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasih PHU yang telah menyampaikan beberapa informasi baik tentang masalah vaksin calon jemaah haji, Sinovac dan AstraZeneca gitu kan. Yang mudah-mudahan kalau memang istilahnya dinas telah menginformasikan kepada kita ada 5.000 AstraZeneca yang memang pada kesempatan ini belum diberikan kepada siapapun mungkin gitu kan untuk Bandung Barat. Tapi kalau melihat istilahnya untuk kabupaten kota lain yang ada di Bandung Raya selain Bandung Barat, ada juga yang telah menggunakan AstraZeneca gitu kan. Jadi mudah-mudahan secepatnya Pak Kasih PHU ada fatwa MUI lah. Coba ke Cikalong lah. Tolong disampaikan fatwa MUI-nya supaya istilahnya lebih jelas, kita lebih percaya, was-was gitu kan. Mudah-mudahan dengan adanya fatwa MUI dari Bandung Barat istilahnya dapat menenteramkan seluruh umat, seluruh istilahnya masyarakat yang ada di Bandung Barat. Jadi henteu risau gitu kan dengan adanya istilahnya fatwa MUI yang akan menerapkan istilahnya AstraZeneca. Terima kasih Pak Kasih PHU. Izin Pak, yang saya hormati izin untuk Pak Kasubag. Pak Kasubag izin sebentar. Dari Pak Kasubag izin sebentar. Pondok Izin. PD Pontren. Pak Kasubag izin Karena sebentar. Pak Kasihnya sekarang lagi ada rapat Zoom juga dengan Kanwil ya, masalah rencana launching vaksin untuk Bandung Barat. Barangkali ada perwakilan dari JFU PD Pontren. Kami silakan Pak Asul. Ada tidak ada Pak? Ada Pak Pak. Kasubag izin. Ya. Masuk deui cik. Masuk deui.